Biasanya kalau salamnya belum dijawab dengan semangat, itu artinya perlu pantun. Bulan Ramadan bulan penuh berkah. Anak-anak kita pada rajin ngaji. Kalau salam belum dijawab dengan semangat, diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ditanda taklim di masjidnya sukses. Dan karena taklim di masjidnya sukses, tentu taklim akan mengenal tentang Rasulullah menyampaikan innallaha witrun yuhibbul witra fil amri kullihi. Maka salamnya kita witrkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Assalatu wassalamu 'ala qaidina qudwatina wa ma'allimina sayyidina rasulillah. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala azwajil ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabil mardiyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'budu masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha ahadan illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala inna man dakhala masjid wa wajada an-nasa hilaqan qala ana ma'al muta'allimin. Yang kita hormati keluarga besar Dewan Masjid Indonesia Jakarta Selatan, pimpinan kita di tingkat cabang-cabang di seluruh Jakarta Selatan dan di tingkat daerah. Bersama kita ada Ustaz Edi Dr. Nasir KS, Ketua BMI kita, dan seluruh para ulama-ulama kita, para habib kita. Mohon maaf tidak disebutkan satu-satu, tapi pastilah tidak akan mengurangi ta'zim dan hormat kami kepada para kiai, para ulama, para habib, tokoh-tokoh kita semuanya, para aktivis masjid yang telah memakmurkan masjid kita semuanya di Jakarta Selatan ini. Sahabat kita dari UIN, Ustaz Sahrul Halim, dan kawan-kawan kami dari Kementerian Agama sudah ada yang hadir. Kegiatan ini memang adalah kolaborasi kerjasama antara Kementerian Agama dengan Komisi 8 DPR RI dengan UIN, dan sekarang dengan Dewan Masjid Indonesia. Ada juga dengan pesantren, ada juga dengan pesantren, pernah juga dengan Darul Rahman, pernah juga dengan Darul Najah, pernah juga dengan perguruan tinggi Islam, ya, pernah juga dengan komunitas Rodatul Atfal, IGRA, dan seterusnya. Jadi ini memang program yang diharapkan akan terus menghadirkan komunikasi yang tidak terputus antara umat dengan para wakil rakyatnya, dengan Kementerian Agama, dengan Keagamaan, dan pemerintah, supaya bila ada beragam hal yang perlu kita dialogkan, perlu juga disampaikan, akan bisa kita lakukan. Karena pada hakikatnya memang kita apalagi di era reformasi ini sesungguhnya memang tidak ada sekat gitu ya antara pemerintah, DPR dengan umat gitu. Sehingga mestinya tidak terjadi hal-hal yang kemudian meledak, apalagi meledaknya di masjid kayak kemarin di SMA 72. Ini kan aneh, anak itu katanya gitu merasa tidak ada tempat curhat, merasa tidak ada tempat bicara, tempat ngobrol, tempat ngadu. Sementara ada yang mengatakan dia kena bullying gitu. Tapi masalahnya emang bapak ibunya kemana kalau sampai dia nggak bisa curhat pada, kok tidak ada tempat untuk curhat. Emang sejahat apa bullyingnya gitu ya, sampai kemudian dia alih-alih mencari solusi dengan benar malah dicurhatnya ke TikTok, nanya tentang bagaimana cara bikin rakitan bom, dan kemudian bukan hanya bertanya, diamalkan itu ilmu.
Mungkin dari sisi ini dia pakai mahfudat ilmu bil amalin kasajari bila samarin gitu. Masalahnya ilmu jahat yang dipakai gitu. Samarnya ya itu samar jahat juga kan. Nah, yang menjadi masalah kemudian ternyata dia nggak bikin hanya satu, ternyata 7 kata polisi. Dan 7 itu yang meledak 4, yang 3 tidak meledak. Tapi kacaunya yang meledak ya di masjid. Yang nggak meledak ada yang di luar masjid, ada yang di bank sampah, malah nggak meledak. Kenapa ya nggak meledak malah yang di sana? Kalau apa yang di dalam masjid yang meledak? Dan korbannya lebih dari 90 siswa dan non siswa. Nah, ini seharusnya tidak boleh terjadi. Nah, saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa program ini untuk menjalin komunikasi supaya kemudian beragam hal bisa kita dialogkan, bisa kita komunikasikan, termasuk juga bagaimana memposisikan tentang masjid dan kaitannya dengan program ini, yaitu peningkatan mutu Islam, mutu pendidikan Islam. Karena memang hakikatnya kalau sekarang universitas namanya jamiah gitu ya, itu aslinya awalnya dari jamiah. Jadi universitas-universitas besar seperti Al-Azhar, kemudian Zaituna, Akrawin yang awal-awal berdiri itu awalnya bukan namanya jamiah, namanya tadinya bukan dari universitas, tapi berangkat dari Al-Jami, Masjid Al-Jami. Dari masjid yang jami itulah terjadi kajian-kajian keagamaan yang intensif, kajian-kajian intelektual Islam yang masif. Para ulama-ulama yang hebat memberikan pengajian, memberikan kajiannya di masjid-masjid, dan jadilah mereka ulama-ulama yang hebat, penulis-penulis yang hebat, murid-murid yang hebat, dan kemudian disebutlah jami ini menjadi jamiah. Jamiah itu menjadi universitas. Maka banyak orang kemudian bertanya, dari jami menjadi jamiah, dari mu'annas menjadi mudzakkar, dari mudzakkar menjadi mu'annas. Ya kelihatan hasilnya gitu ya. Banyak ulama-ulama pada era jami' itu luar biasa. Imam Al-Ghazali, kemudian Ibn Rushd, kemudian Al-Qurtubi, At-Tabari, Imam Syafi'i, itu mereka produk Al-Jami'. Ketika menjadi jami'ah ternyata ya ini tentu tenang. Tapi sekali lagi yang saya katakan adalah bahwa kalau kita bicara tentang peningkatan mutu pendidikan Islam melalui jalur Dewan Masjid Indonesia, artinya melalui jalur masjid, sesungguhnya kita sedang menyegarkan kembali tentang ingatan sejarah bahwa asolahnya, originalitasnya pengembangan peningkatan kualitas pendidikan Islam itu dalam konteks Islam ya memang melalui masjid. Melalui masjid yang disebut Jami. Maka ketika Rasulullah tadi saya sampaikan dalam hadis depan dari Imam Hakim, ketika beliau masuk ke masjid beliau, Masjid Nabawi tentu, wajada an-nas hilaqan, beliau mendengarkan publik, para sahabat beliau berada dalam halakoh-halakoh. Ada yang halakoh mempelajari Al-Quran, ada halakoh yang mempelajari ilmu di luar Al-Quran. Ternyata beliau duduk bersama dengan halakoh yang tidak dengan Al-Quran, tapi dengan ilmu. Ya, ilmu sih pastilah terkait dengan Al-Quran gitu. Tapi beliau hanya ingin menegaskan bahwa keberadaan beliau adalah bersama dengan ilmu, pengembangan ilmu. Al-Quran pasti menjadi rujukan yang paling utama. Tapi itu hanya menegaskan bahwa sejak dari awal Rasulullah berpihak. Masjid itu adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya umat melalui pengajian, melalui kajian-kajian yang amat sangat dipentingkan. Jamaah sekalian, Bapak yang saya hormati, dalam konteks kita di Indonesia, subhanallah gitu ya, Indonesia ini memang datanya macam-macam, tapi kalau sebagian data yang ditampilkan gitu ya, itu menyebut bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah masjid terbesar sedunia. Ya, karena memang jumlah umat Islamnya terbanyak sedunia. Kita pernah dikalahkan oleh Pakistan, tapi kita menyalip Pakistan, kita mengalahkan Pakistan lagi. Tetapi tentu saja ketika kemudian jumlah masjidnya menjadi lebih banyak, jumlah umat Islamnya lebih banyak, dan dengan semangat kembali pada dasar bahwa masjid dengan jami'nya itu ada embrio terjadinya jami'ah, maka di sini menjadi tantangan bagaimana agar masjid kita
kembali berperan untuk berkontribusi besar meningkatkan kualitas pendidikan umat. Nah, memang alhamdulillah masjid-masjid kita begitu banyak program-program yang sudah ada, kajian hari Sabtu pagi, Ahad pagi, kajian antar kelurahan, antar kecamatan, bahkan ke Jakarta Selatan. Ada yang bahkan sebulan sekali, ada yang selapan sekali gitu ya. Kajian-kajian yang luar biasa, sangat banyak. Kitab-kitab yang dikaji tentu juga kitab-kitab yang sangat bagus. Nah, bagaimana menghubungkan ini semuanya dengan peningkatan kualitas sumber daya umat? Sehingga dengan demikian maka kalau dimungkinkan adanya semacam kajian bersama untuk kemudian melakukan evaluasi. Jadi dari beragam kitab yang sudah dikajikan ini, dari beragam agenda pengajian yang sudah ada yang dikelola di masjid-masjid ini, sejauh mana dampaknya kepada peningkatan kualitas pendidikan umat, kualitas sumber daya manusia umat. Memang masjid-masjid kita tidak lagi menjadi embrio jamiah gitu ya. Dan memang anak-anak kita lebih pada sekolah. Tetapi pastilah ketika kemudian ada relasi antara masjid, pendidikan, jamaah masjid, pastilah harapannya memang masjid bisa memberikan kontribusi tersebut. Sebab ya faktanya gitu, di masjid-masjid kita selain daripada pengajian-pengajian umum juga ada remaja masjid. Sebagian daripada kegiatan remaja masjid pastilah juga terhubung dengan anak-anak. Nah, anak-anak yang kemudian akan menjadi generasi penerus kita semuanya, termasuk remaja-remaja yang nanti akan menjadi dalam tanda kutip akan bertemu dengan disebut dengan Indonesia Emas 2045. Sekarang ini juga mereka sudah seperti anak yang kasus di SMA 72, ada lagi kasus di pesantren Babul Maghfirah di Aceh. Santri dia merasa dibully oleh kawan-kawannya, dia marah, dibakar malah. Bukannya dibakar amarahnya, dibakar asrama pesantren, ya berdampak pada semuanya. Nah, anak-anak kita ini berada dalam posisi yang di satu pihak mereka dibukakan begitu luar biasa pintu-pintu ilmu, pintu-pintu informasi, pintu-pintu keahlian yang bisa dirujuk. Tapi ketika kemudian mereka tidak mempunyai kaidah-kaidah dasar, tidak punya pegangan-pegangan utama untuk memilah dan memilih dari begitu banyak informasi yang ada di internet, dari begitu banyak informasi yang dia bisa tanya ke Google, dari banyak informasi yang dia bisa tanya ke AI, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Ini di sini menurut saya masjid bisa memberikan peran tersebut. Tentu agar kemudian masjid bisa dirujuk oleh para remaja, ya berarti kepengurusan remaja masjid itu penting untuk kemudian dijadikan sebagai kepengurusan yang betul-betul bisa membuat anak-anak tertarik ke masjid. Dan kemudian dan dengan demikian maka diperlukan ya program-program dan atau sarana-sarana yang memungkinkan anak-anak remaja itu nanti bisa, anak-anak remaja masjid itu bisa menjadikan masjid adalah kesukaan daripada anak-anak yang lain. Nah, tentu saja kaidah besarnya kalau di pesantren kita kaidahnya tentu sudah amat sangat kita paham. Wa faqidu syai'i la yu'ti. Kalau anak-anak remaja juga tidak ke masjid, nah bagaimana mungkin mereka akan bisa menjadi remaja masjid yang bisa mengajak anak-anak remaja yang lain untuk bisa ke masjid. Jadi menuju ke sana berarti kita penting untuk bagaimana agar kita yang generasi sering disebut sebagai generasi, kalau anak-anak sekarang generasi milenial, generasi Gen Z, generasi Alpha, generasi Beta, kita sering disebut generasi kolonial, malah ada yang disebut generasi kolonial. Tapi menurut saya itu bukan hambatan dan tidak boleh dijadikan sebagai hambatan untuk kemudian kita yang tua-tua, kita yang lebih senior, kita yang ngurusin masjid, tidak boleh kemudian kondisi keberbedaan generasi itu menjadi hambatan seolah-olah kita nggak bisa nih komunikasi dengan anak-anak, zamannya sudah beda,
anak-anak itu punya mainan sendiri. Nah kalau itu kita patenkan, ya terputus betul. Padahal saya kadang-kadang mencuriga gitu ya. Jangan-jangan itu memang framing yang dibuat bahwa yang namanya Gen Z, yang mana generasi milenial itu adalah anak-anak yang antisosial, anak-anak yang tidak peduli dengan sejarah, anak-anak yang tidak mau kerja keras, anak-anak yang tidak mau repot, anak-anak yang maunya hanya yang enak-enak saja. Sehingga kemudian karena ini sudah begitu luar biasa menyebar gitu dan sudah menjadi framing, kemudian anak-anak akan menjadi malu hati kalau kerja keras, karena itu bukan ciri daripada Gen Z. Anak-anak menjadi tidak nyaman kalau dia kemudian juga mengikuti proses. Anak-anak menjadi tidak nyaman kalau dia aktif di masjid, apalagi aktif di masjid, aktif sosial, karena yang nanya Gen Z itu antisosial. Anak-anak yang kemudian tidak peduli dengan karena yang dikatakan Gen Z adalah tidak peduli dengan sejarah. Maka kalau kita menyampaikan kepada anak tentang sejarahnya Rasulullah, sejarahnya para sahabat, sejarahnya para ulama, sejarahnya para habaib, sejarahnya para ulama pejuang, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Wahid Hashim dan lain sebagainya, akan dikatakan yang kayak gitu mah bukan Gen Z. Gen Z mah nggak ada urusan dengan sejarah. Bayangkan kalau ini kemudian betul-betul kita biarkan dan masjid membiarkan itu semuanya terjadi, ya betul-betul akan terjadilah anak-anak yang nggak lagi peduli dengan masjid, nggak lagi peduli dengan peran para ulama, peran para habaib, itu mah nonsense semuanya. Maka saya sering berpendapat bahwa penyebutan bahwa anak-anak muda sekarang dengan framing semacam itu memang framing yang disengaja untuk menjauhkan mereka dari masjid, dari ulama, dari agama, dari sejarah, untuk kemudian bisa dibentuk sesuai dengan maunya opini besar yang sedang berkembang sekarang, opini besar dari barat yang anti agama, yang anti sosial, yang anti etika bahkan gitu, supaya kemudian mereka bisa dibentuk semuanya sendiri. Nah karenanya kembali dengan pendekatan ini saya ingin menyampaikan bahwa ya ini jihad kita semuanya, jihad kita di masjid dengan pengajian-pengajian yang ada, bagaimana kemudian membuat pengajian-pengajian kita di masjid itu pengajian-pengajian yang disukai atau bisa didekati oleh anak-anak muda, oleh anak-anak, supaya kemudian anak-anak ini nanti pada giliran berikutnya mereka yang akan mengelola bagaimana untuk kemudian pengajian pada anak-anak yang lebih muda lagi, mungkin kelompok tadi dari anak pemuda, remaja, ke anak-anak, dan itu penting untuk bisa kita wujudkan. Saya mengatakan bahwa ternyata seperti di Turki misalnya ada kasus, bukan kasus, di banyak masjid di Turki dibuatkan program, memang sengaja masjid itu membuat program untuk anak-anak remaja. Jadi di dalam masjid dibuatkan kegiatan anak remaja, bahkan untuk anak-anak, bahkan untuk mainnya anak-anak. Karena memang dulu tentu bukan main ketika sholat, bukan main ketika sholat Jumat, kayak anak SMA 072 itu lagi sholat Jumat dia main bom gitu, bom beneran. Dan kacaunya dia karena ya tadi ya menurut saya sih bahwa dia tidak terkait dengan terorisme, ya mudah-mudahan demikian gitu ya. Dan syukurnya ini kejadian, bukan syukurnya, seandainya itu kejadian di rumah ibadah agama yang lain, itu kayak apa jadinya? Ya jadi masalah. Dia menyebutkan di airsoft gun-nya itu dua nama yang dia tulis dengan nama sangat jelas, dua nama yang kita pun mengingatnya susah gitu. Dua nama itu adalah dua tokoh yang melakukan penembakan kepada jemaah salat Jumat, satu di Kanada di Quebec, satu di New Zealand di Christchurch, dan yang meninggal bukan hanya puluhan, ratusan. Dan itu yang ditulis, nama itu yang ditulis. Nah ya pasti itu menjadi satu yang spesifik bagi dia gitu ya. Apa yang saya katakan bahwa inilah dampak ketika framing itu kita biarkan anak-anak kemudian menjadi tidak peduli, bahkan kemudian malah idola yang anti agama, dan itu tentu sangat bermasalah. Saya mengatakan sekali lagi bahwa Indonesia kita dengan jumlah masjid terbesar di dunia dan jumlah umat Islam terbanyak di dunia pada sebagai satu negara, kita berada di negara yang juga sesungguhnya memberi ruang untuk begitu bebas
dalam hal yang terkait dengan pengajian, dalam hal yang terkait dengan memakmurkan masjid. Kalau kita bahkan nggak usah jauh-jauh, bandingkan Malaysia pun, kebebasan mendirikan masjid, kebebasan ceramah, kebebasan bikin organisasi agama Islam, kebebasan khutbah, itu nggak ada bandingnya. Di Malaysia itu nggak bisa kita, semua orang tiba-tiba bisa jadi khutib, bisa menjadi penceramah, bahkan termasuk teks khutbah Jumat itu sudah dibikin. Nggak bisa. Kemudian Indonesia kan Masya Allah gitu ya, kita bisa menghadirkan penceramah siapa saja, pengajian apa saja, kapan saja, tema khutbah terserah. Kan nggak ada kan bahwa kita harus mengikuti tema khutbah tertentu, terserah, sesuai dengan keperluan masyarakat, sesuai juga dengan yang dipikirkan oleh para pimpinan dari para masjid. Jadi ketika kondisi semacam ini, maka yang disebut dengan dunia medsos yang bisa sangat berpengaruh tadi itu adalah ketika mereka memaksimalkan atau memanfaatkan kebebasan, tapi justru untuk hal yang dampaknya adalah negatif. Mengapa tidak kita buat melalui masjid, melalui dua masjid Indonesia, melalui kebebasan tapi yang justru yang konstruktif. Jadi kalau tadi anak-anak kemudian suka dengan game, kenapa tidak melalui remaja masjid kita atau para ulama kita di masjid-masjid, termasuk juga mungkin materi pengajiannya dibuat sedemikian sangat menarik. Apakah nanti berbentuk game atau berbentuk tampilan-tampilan yang lain gitu. Tapi intinya adalah dunia medsos yang sekarang ini sering dijadikan sebagai rujukan untuk kemudian terjadinya penyimpangan-penyimpangan, sesungguhnya juga adalah dunia yang sangat bebas untuk diisi dengan hal yang positif, untuk diisi dengan alternatif yang konstruktif, untuk diisi dengan alternatif yang edukatif, dan tidak ada yang melarang. Itu semuanya sangat bisa dan sangat boleh. Dan apalagi kalau kami di DPR MPR, kita sudah membuat prinsip-prinsip yang memberikan landasan konstitusionalisasi bila kita membuat alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip tujuan pendidikan nasional Indonesia. Karena tujuan pendidikan nasional di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi kita, adalah bukan untuk menjadikan peserta didik umat, termasuk jamaah masjid gitu ya, jamaah masjid taklim, untuk kemudian menjadi anti agama, menjadi anti ulama, menjadi anti habaib, menjadi permisif, menjadi amoral. Enggak, justru tujuannya sangat-sangat jelas. Di pasal 31 ayat 3 itu tegas dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional di Indonesia adalah meningkatkan, bukan hanya biasa, meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak yang mulia, baru dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bukan sekedar iman takwa saja, tapi yang meningkatkan. Dan ketika kemudian dia meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak yang mulia, dan kemudian hadirlah kecerdasan bangsa, termasuk kecerdasan jamaah masjid, termasuk kecerdasan anak-anak remaja masjid, anak-anak di lingkungan masjid, itu tidak dibiarkan oleh konstitusi untuk kemudian terserah deh cerdasnya menjadi apa, terserah. Enggak. Jadi kalau runutannya ada upaya meningkatkan, sudah oke. Jadi tingkatkan iman, takwa, akhlak. Akhirnya cerdas. Nah, kadang-kadang ketika jadi cerdas, lupa tuh dengan yang iman, takwa, dan akhlak yang mulia. Bahkan kalau di pesantren kita pasti populer ungkapan man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Dan itu bisa terjadi sebagaimana yang disampaikan oleh seorang filosof dari Prancis namanya Auguste Comte, beliau filosof positivisme namanya. Jadi dia bilang manusia itu berkembang tadi, semakin lama semakin cerdas. Dulu ketika dia masih amat sangat nomaden, semua yang dilihat di fenomena dunia itu adalah kehebatan. Matahari hebat, jadikan Tuhan. Bintang-bintang hebat, jadikan Tuhan. Bulan luar biasa hebat, jadikan Tuhan. Laut yang demikian luar biasa, jadikan Tuhan. Gunung, jadikan Tuhan. Semua dijadikan Tuhan. Lama-lama katanya manusia cerdas. Dari Tuhan yang sangat banyak itu kemudian dijadikan hanya 3 saja. Lama-lama manusia semakin pintar. Dari 3 kemudian jadi 1. Manusia semakin pintar. Dari 1 kemudian menjadi manusia tidak perlu Tuhan. Justru manusia mengatakan sayalah Tuhan. Itulah komunisme.
Nah inilah ketika kemudian meningkat, tapi ujungnya cerdas, tapi cerdas yang sudah ada Anda tadi. Maka Undang-Undang Dasar kita tidak membiarkan terserah mau jadi apapun, cerdas jadi manapun, enggak. Dilanjutkan di pasal 31 ayat 5. Pasal 31 ayat 5 itu menegaskan bahwa dalam hal pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi tetap harus menghormati agama dan persatuan nasional Indonesia. Jadi dengan demikian maka kita punya pegangan yang kokoh dan kuat untuk kemudian melalui seluruh lembaga pendidikan termasuk masjid-masjid kita bisa berkontribusi, berperan serta menghadirkan peningkatan kualitas pendidikan yang tidak lepas daripada penghormatan terhadap agama. Maka ketika kemudian dari Undang-Undang Dasar ini di breakdown menjadi Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional, masih bagus karena bahkan dirincikan nanti termasuk pendidikan nasional diakui adalah pendidikan keagamaan. Melalui apa? Melalui pesantren dan melalui madrasah. Melalui pendidikan yang bersifat formal, pesantren maupun madrasah, informal, pendidikan terkait dengan lingkungan termasuk di masjid-masjid kita itu bisa masuk kategori pendidikan yang informal maupun yang non formal yang diselenggarakan di setiap rumah-rumah. Akhirnya ketika Bapak dan Ibu memerankan diri sebagai pendidik dan rumah menjadi madrasah, menjadi pesantren gitu ya. Tapi tadi dalam perjalanannya ternyata ini tidak linear. Selain fakta tentang begitu luar biasa banyaknya media sosial yang justru berkonten negatif, ya dikoreksi. Memang di kementerian dulu namanya Kominfo, sekarang Komdigi, memang ada juga koreksi terhadap konten-konten yang bermasalah. Tapi kaedahnya selalu adalah maling lebih pintar dari polisi. Ya polisi bertangkap satu, ini malingnya sudah. Dan ini juga baru ditutup satu akun, dia sudah bikin akun yang banyak lagi. Ditutup akun pornografi, bikin lagi yang lain. Akun judi online, bikin lagi. Akun game yang sesat, bikin lagi. Nah, tapi itu kemudian penting untuk mengingatkan bahwa ya kalau mereka bebas membuat akun yang bermasalah, maka kita tidak bebas bikin akun yang justru solusi terhadap masalah. Nah inilah yang pentingnya pengawalan terus-menerus terhadap beragam kondisi yang sedang terjadi. Kami di DPR karenanya ketika kemudian sudah bagus nih Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sudah bagus, tiba-tiba datang Pak Menteri pada periode yang lalu, Menteri Pendidikan pada periode yang lalu mencoba merevisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tiba-tiba kemudian beliau juga membuat yang namanya Peta Jalan Pendidikan Nasional atau 2020-2035. Apa yang terjadi? Agama yang tadi menjadi rujukan supaya pendidikan itu tidak menyimpang malah dihilangkan oleh beliau. Hilang dalam rancangan dan Peta Jalan Pendidikan Nasional. Yang ada apa? Kebudayaan. Nah terus gimana tuh? Agama aja nggak bisa, malah apalagi kebudayaan. Maka kami di DPR, saya dan kawan-kawan dengan tegas menolak penghilangan frasa agama itu, dan alhamdulillah frasa agama bisa diselamatkan kembali dalam sistem pendidikan nasional kita. Termasuk juga bila kita bicara tentang tadi pesantren yang merupakan kekhasan pendidikan keagamaan kita di Komisi 8 alhamdulillah sudah juga buat undang-undang tentang pondok pesantren. Nah kita sangat bersyukur bahwa undang-undang sudah disahkan, dan dengan disahkannya undang-undang tentang pesantren dinyatakan bahwa pesantren kita bukan hanya untuk mengajarkan ilmu agama, tapi juga untuk mempersiapkan dan melaksanakan dakwah secara baik dan untuk melakukan pembinaan masyarakat. Demikian besarnya tugas dari pesantren, maka kita juga mengusulkan agar Kementerian Agama itu meningkatkan derajat Direktorat Pesantren dan Direktorat Jenderal Pesantren supaya bisa diusul dengan baik. Alhamdulillah Pak Presiden Prabowo sudah menyetujui pada menjelang Hari Santri Nasional kemarin tanggal 22 Oktober beliau sudah menyetujui untuk segera dibuatnya Direktorat Jenderal Pesantren. Nah, kami kemarin dalam rapat dengan Menteri Agama kami sampaikan bagaimana itu kelanjutan daripada pembuatan Direktorat Jenderal Pesantren. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi. Dan kami ingatkan kalau Direktorat Jenderal Pesantren agar betul-betul bisa melaksanakan fungsi melindungi pesantren, memberdayakan pesantren, supaya pesantren seperti juga sekolah dan masjid
menjadi bagian dari yang integratif menghadirkan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Tapi ternyata ini perlu dikawal, ya perlu dirjennya perlu dikawal. Termasuk tadi undang-undang pesantren udah bagus mengakui pesantren dalam realita yang sesungguhnya ada di Indonesia. Ada 3 jenis pesantren: pesantren yang tradisional, pesantren yang modern, pesantren integratif. Sama Mas Menteri dalam usulan revisi Undang-Undang Pendidikan Nasional, ternyata beliau pangkas yang 2, dia hanya mengakui 1 jenis pesantren. Tentu kita tolak, dan alhamdulillah penolakan kita diterima, sehingga kemudian selamatlah pesantren dengan 3 jenisnya, yang tradisional seperti yang dikelola oleh para ulama kita di Nahdlatul Ulama, maupun yang modern seperti dikelola oleh para ulama kita di Muhammadiyah, maupun juga di Gontor gitu ya, dan atau yang integratif yang menyatukan ilmu agama. Alhamdulillah itu bisa semuanya sama. Tapi lagi-lagi memerlukan pengawalan. Jadi, ketemuan kita pada pagi hari ini adalah salah satu sarana agar beragam kondisi yang mungkin terjadi di tingkat lapangan yang perlu kami kawal, dan atau sebaliknya beragam hal yang memerlukan konfirmasi dari kami agar bisa kami sampaikan. Supaya dengan demikian maka tujuan besar dari hadirnya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar yang menghadirkan prinsip tentang tujuan pendidikan nasional Indonesia begitu luar biasa, sangat-sangat sesuai dengan prinsip kemasjidan, meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak yang mulia, mencerdaskan bangsa dengan tetap menghormati agama dan persatuan nasional Ahlussunnah wal Jamaah pas orientasinya ke sana. Itu akan tetap bisa terjaga. Saya demikian, sekalian, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Dewan Masjid Indonesia selalu bisa sukses melaksanakan perannya, memakmurkan masjid, dan karenanya memakmurkan jamaah masjid, dan karenanya mencerdaskan jamaah masjid dengan nilai-nilai kemasjidan itu. Barakallahu fikum, wabillahi ma'akum, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.